Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu wali murid, siswa SDN Pademangan Barat 07 yang saya banggakan, serta siswa-siswi SDN Pademangan Barat 07 mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai. Selamat siswa-siswi kelas 1, kalian semua wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kalian yang punya cita-cita ingin bersekolah, belajar di SDN Pademangan Barat 7 telah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk siswa-siswi kelas 1, Bapak ucapkan selamat bergabung dengan kakak-kakak kelas SDN Pademangan Barat 07, kelas 2 hingga kelas 6. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan ini Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 07 ingin memperkenalkan diri. Saya M. Soleh Mukaryono MPD, pangkat golongan Guru Madya tingkat 1 4B. Tempat dan tanggal lahir saya Palembang, 1 Februari tahun 1962. Pendidikan terakhir saya strata 2 atau S2. Saya bertempat tinggal di Pademangan Barat, tepatnya di Jalan Budi Mulia, Gang Swadaya 5, RT 4, RW 11, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya banggakan, SDN Pademangan Barat 07 pagi memiliki cita-cita atau visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi atau cita-cita yang ingin dicapai, ingin diraih oleh SDN Pademangan Barat 07 adalah terwujudnya sekolah yang berorientasi pada iman, takwa, cerdas, terampil, dan mandiri. Untuk dapat meraih cita-cita tersebut, kiranya SDN Pademangan Barat 07 harus melakukan tindakan, di antaranya adalah mengembangkan sistem manajemen sekolah. 2. Mengembangkan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. 3. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang berkualitas. 4. Memberdayakan kemandirian sekolah melalui kemitraan. Dan 5. Mengembangkan fasilitas keagamaan. Setelah kita melaksanakan misi dan visi tersebut, diharapkan kita dapat meraih tujuan yang menjadi impian SDN Pademangan Barat 07. Impian atau tujuan SDN Pademangan Barat 07 adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, sehingga mereka bersedia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan peserta didik, sehingga mereka dapat berprestasi belajar di atas rata-rata standar ketuntasan belajar. 3. Meningkatkan keterampilan peserta didik, sehingga mereka mampu memenuhi tuntutan kehidupan mandiri. 4. Meningkatkan kepribadian peserta didik, sehingga mereka mampu memiliki akhlak yang mulia. 5. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan SDN Pademangan Barat 7 sehingga mereka mampu menyelenggarakan pembelajaran tuntas. Terakhir,
menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, bersih, indah, dan penuh kekeluargaan. SDN Pademangan Barat 07 untuk meraih visi, misi, dan tujuan tersebut perlu adanya tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap peserta didik SDN Pademangan Barat 07. Adapun tata tertib Sekolah Dasar Negeri Pademangan Barat 7 adalah sebagai berikut. Kewajiban bagi siswa. 1. Siswa datang atau sampai di sekolah 15 menit sebelum bel tanda masuk sekolah dibunyikan. 2. Setelah bel tanda masuk berbunyi, siswa berbaris di halaman sekolah. Menyanyikan satu lagu wajib nasional, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan kuku dan rambut. Lalu mereka masuk satu persatu dengan tertib dan teratur melalui tangga yang telah ditentukan. 3. Sebelum dan sesudah pelajaran, siswa wajib berdoa. Dipimpin oleh siswa secara bergiliran setiap harinya. Waktu pembelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kelas masing-masing. 5. Waktu istirahat, siswa wajib berada di luar kelas dan tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Karena depan hak sekolah kita adalah jalan raya. Dapat berbahaya karena kendaraan terlalu ramai. 6. Siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara hari besar nasional lainnya. Kewajiban siswa. Nomor 7. Siswa yang tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin atau surat dokter jika sakit. Nomor 8. Siswa tidak masuk 3 hari berturut-turut harus memberi surat keterangan yang disampaikan oleh orang tuanya. 9. Setiap siswa harus memiliki alat tulis lengkap. 10. Siswa wajib mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh bapak dan ibu gurunya. 11. Siswa wajib melaksanakan piket harian di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan jika nanti kalian sudah mendapat izin dari pemerintah DKI Jakarta untuk belajar tatap muka di sekolah. Yang ke-12, setiap siswa wajib mentaati tata tertib sekolah. Masih bagian dari tata tertib SDN Pademangan Barat 7. Kewajiban siswa. Hari Senin terkait dengan pakaian kalian berseragam atas putih, bawah rok atau celana berwarna merah lengkap dengan aksesorinya, dasi, topi. Kemudian untuk hari Rabu, seragam pramuka lengkap. Untuk hari Kamis, kalian boleh berseragam atas batik, bawahan rok atau celana merah. Pada hari Jumat, kalian mengenakan seragam muslim, baju lengan panjang, celana atau rok panjang warna merah, dan diusahakan bersepatu warna hitam. Pada waktu upacara, kalian harus laksanakan dengan seragam putih, rok atau celana berwarna merah, ikat pinggang hitam, sepatu hitam, kaos kaki putih, memakai topi, dan berdasi. Pada waktu pelajaran olahraga, setiap siswa yang mengikuti pelajaran tersebut wajib berpakaian olahraga, kaos berwarna putih, celana panjang warna biru dongker. Tapi kalau kalian tidak memiliki tersebut, gunakan pakaian olahraga yang kalian miliki. Masih terkait dengan tata tertib SDN Pademangan Barat 07. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban siswa dan ketentuan seragam. Jika kalian melanggar aturan tata tersebut, maka kalian akan mendapat teguran lisan dari bapak dan ibu guru kalian. Yang kedua, masih melanggar juga, meskipun telah ditegur, maka kalian akan mendapat teguran lisan yang kedua. Masih melanggar juga, kalian akan mendapat teguran lisan yang ketiga. Jika kalian masih melanggar sampai 3 kali, maka kalian akan mendapat teguran tertulis. Teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga dari bapak ibu guru kalian. Baiklah, tata tertib SDN Pademangan Barat 07 yang bersifat larangan.
Diumumkan dan disampaikan kepada seluruh siswa. Setiap siswa dilarang memakai topi di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Setiap siswa dilarang makan di dalam kelas saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Setiap siswa dilarang menyontek atau memberikan contekan atau pekerjaan kepada orang lain. Kalian sebaiknya berusaha mandiri agar kalian kelak menjadi manusia-manusia yang mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. 4. Siswa dilarang bermain di luar pekarangan sekolah. Sebaiknya kalian bermain di halaman sekolah. 5. Siswa tidak diperbolehkan memakai perisai yang berlebihan, karena hal tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa kalian masing-masing. Keenam, siswa tidak diperbolehkan membawa handphone. Karena kalau kalian membawa handphone ketika proses belajar berlangsung, kalian akan main HP dan hal tersebut akan mengganggu jalan pelajaran. Siapa yang merugi? Kalian sendiri karena tidak bisa menyerap pembelajaran tersebut. Jika nanti kalian sudah diizinkan belajar tatap muka di sekolah. Yang ketujuh, siswa-siswi mohon perhatiannya, siswa dilarang membeli makanan di luar sekolah selama jam belajar di sekolah. Tata tertib SD Primary 7 adalah larangan. Siswa dilarang mencoret-coret tembok, dinding, meja, kursi, dan perabotan lingkungan sekolah. Ingat, pemerintah sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk menjalankan pendidikan gratis di sekolah dasar. Kalian bersyukur sekolah di SD negeri tidak dipungut biaya apapun. Tapi kalian punya kewajiban harus menjaga temboknya bersih, dindingnya bersih, kursinya bersih, mejanya bersih. Jangan ada coretan apapun. Tidak diperkenankan. Jika kalian meja sampai kotor dan sebagainya, kalian punya kewajiban harus membersihkannya seperti sedia kala. Kedelapan, siswa dilarang membuat gaduh selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 9. Siswa dilarang bermain di air dan membuang sampah sembarangan. Bapak peringatkan, air kita gunakan sebaiknya untuk cuci tangan terkait dengan protokol kesehatan. Kita harus menjaga kebersihan, tapi gunakan air seperlunya. Yang kedua, agar lingkungan kita tetap bersih, dipandang indah oleh orang jalan kaki, dipandang indah oleh orang yang berkendaraan. Karena sekolah kita berjalan, maka Bapak sarankan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. 10. Siswa dilarang berkelahi dan bertengkar di dalam maupun di luar sekolah. Jika kalian bertengkar dan berkelahi di dalam dan di luar sekolah, maka kalian berhubungan dengan KJP kalian apakah perlu dilanjutkan atau perlu dihentikan. Jika ingin dapat KJP terus, ya jaga tidak ada pertengkaran di dalam maupun di luar sekolah. Yang ke-11, siswa dilarang membawa petasan di sekolah dan benda-benda yang lain. Tidak diperkenankan karena kalian masih usia belajar, ya belajarlah. Bertingkah lakulah sebagai anak-anak yang usia belajar. Jangan bertingkah laku seperti anak-anak yang tidak sekolah atau orang-orang dewasa yang kurang bertanggung jawab. Kemudian untuk yang ke-12, siswa dilarang merokok, minum minuman keras, menggunakan ganja, narkoba, dan sebagainya. 13. Siswa dilarang membawa senjata tajam. Jika kalian semua anak yang baik, Bapak yakin kalian tidak akan membawa benda-benda tersebut yang dilarang di sekolah. Baiklah, terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran larangan. Sama seperti tadi, kalian akan teguran lisan. Jika teguran lisan tidak kalian indahkan, maka kalian akan teguran tertulis, teguran 1, 2, 3. Jika kalian juga tidak tetap mengindahkan pada tersebut, setelah proses teguran sampai ketiga kali, maka kartu KJP pintar Anda akan dipertimbangkan kembali. Apakah Anda wajar layak untuk mendapatkannya atau sebaliknya. Cara belajar di SDN Pademangan Barat 07. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, masing-masing nomor keputusan nomor 1 KB 2020, nomor 566 tahun 2020, nomor HK 0301 garis miring Menkes garis miring 363 tahun 2020, dan nomor 440882. Cara belajar yang pertama. Sekolah yang berada di zona hijau, pembelajaran tatap muka diizinkan. Jadi, setiap sekolah yang berada di daerah zona hijau oleh pemerintah diizinkan untuk melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Kedua,
Sekolah yang masih berada di zona kuning, oranye, merah dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. 3. SDN Pademangan Barat 07 masih berada di daerah zona oranye. Maka pembelajarannya masih dilakukan dengan cara daring atau sistem belajar di rumah melalui bimbingan guru kelas masing-masing yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh atau home learning, belajar di rumah. Pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli tahun 2020 atau hari ini anak-anak kita mulai belajar. Nah, cara belajarnya belum seperti kita langsung belajar. Untuk kelas 1 kita cara belajarnya dengan istilah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, selama 3 hari. Sedangkan untuk kelas 2 sampai kelas 6 kita juga mengadakan pengenalan lingkungan sekolah dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya 1 hari, dan tanggal 14-nya untuk kelas 2 sampai kelas 6 direncanakan mulai belajar melalui PPJ atau PJJ dan atau home learning. Baiklah Bapak Ibu orang tua siswa serta anak-anak sekalian, siswa-siswi yang saya sayangi, pada bagian ini saya selaku Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 7 ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa dan para siswa bahwa di SDN Pademangan Barat 07 itu ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau tenaga pendidik itu maksudnya guru, sedangkan tenaga pendidikan itu adalah satu operator sekolah atau tata usaha sekolah. Yang kedua adalah penjaga sekolah. Baiklah, dalam kesempatan ini Bapak bacakan bahwa jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SDN Pademangan Barat 7 berjumlah 29 orang dengan perincian sebagai berikut. 1 orang kepala sekolah, yang kedua 19 orang guru kelas, yang ketiga 2 orang guru pendidikan agama Islam, 1 orang guru pendidikan agama Kristen, 2 orang guru PJOK, guru olahraga, 2 orang tenaga admin sekolah atau TU, dan 2 orang petugas menjaga kebersihan sekolah. Struktur organisasi SDN Pademangan Barat 7 terkait dengan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di 7. Strukturnya bisa Bapak Ibu lihat dalam layar tersebut bahwa garis komando kepala sekolah dalam bekerja memiliki mitra yaitu komite sekolah. Di sini diketuai oleh Ibu Lindra Ika, sarjana ekonomi sebagai ketua komite. Kemudian kepala sekolah dalam bekerja sehari-hari di sekolah didukung oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu Saudari Yuni Utami SPD dan dibantu oleh Wakasek atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Ibu Berliana Siregar SPD. Kemudian tidak hanya itu, kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara terkait dengan keuangan sekolah dan dibantu oleh 2 operator terkait dengan administrasi. Dan Bapak Ibu dalam layar ini bisa Bapak Ibu lihat yang lainnya adalah Bapak dan Ibu guru yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas putra-putri Bapak Ibu masing-masing jika nanti sudah diizinkan boleh belajar tatap muka. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya saya lanjutkan profil pendidik dan tenaga kependidikan SDN Pademangan Barat 07. Yang pertama adalah Hajah Neneng Hasnawati SPD. Beliau guru kelas 1A. Kemudian untuk kelas 1B-nya putra putri Bapak Ibu akan diajar oleh Ibu guru kita, Ibu Mamai SPD. Baiklah, sedangkan untuk kelas 2A Hajah Endang Kusniati SPD. Kemudian kelas 2B akan diajar oleh Ibu Nanice SPD dan kelas 2C akan diajar oleh Ibu senior kita Ibu Asmuni SPD MSI. Selanjutnya Ibu Natalia SPD akan mengajar di kelas 3A. Ibu Beliana Siregar SPD MSI
akan mengajar atau menjadi guru di kelas 3B, dan Winda Puryani SPD akan mengajar putra-putri Bapak Ibu di kelas 3C. Baiklah Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan, Ibu Niem SPD akan mengajar di kelas 4A, Ibu Siti Marfua SPD akan mengajar putra-putri Bapak Ibu di kelas 4B, Ibu Siti Fatimah Tusodia SPD menemani putra-putri Bapak Ibu dalam belajar seharinya di kelas 4C, dan Ibu Cici Sunarsi SPD akan mendidik putra-putri Bapak Ibu sehari-harinya di kelas 4D. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya perkenalkan Ibu Reni Sugiharti SPD akan mengajar putra-putri Bapak Ibu di kelas 5A. Kemudian Ibu Fitria SPD akan mengajar di kelas 5B, dan Bapak kita Bapak Ajus Yudiana SPD akan mengajar atau menjadi guru di kelas 5C. Untuk jenjang kelas 6 bisa Bapak Ibu saksikan di layar. Ibu Yuni Utami SPD yang bersangkutan Ibu guru akan mengajar di kelas 6A. Kemudian Erma Romawati SPD yang bersangkutan mendapat tugas mengajar di kelas 6B, dan Ibu Tridiana Anggreni SPD akan mengajar di kelas 6C. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan juga, tadi guru kelas sudah kita sampaikan, sekarang adalah profil pendidik guru agama. SDN Pademangan Barat 07 memiliki 3 guru agama, 1 guru agama untuk pendidikan agama Kristen, 2 guru agama untuk pendidikan agama Islam. Untuk Ibu Marsina MPDK yang bersangkutan akan membimbing dalam bidang agama putra-putri Bapak Ibu untuk agama Kristen. Kemudian Abdatul Aziza SAG akan membimbing belajar putra-putri Bapak Ibu dalam bidang agama Islam, dan Ibu Siti Nurhayati SPDI yang bersangkutan juga akan membimbing pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat di layar bahwa di sini ada Bapak yang bernama Tri Agus Setiono SPD. Ini adalah guru olahraga SDN Pademangan Barat 07 atau guru PJOK. Kemudian Bapak Agus juga mempunyai teman yang tugasnya sama mengajar guru olahraga, yaitu Bapak Yogi Ardila Lubis SPD yang bersangkutan sebagai guru PJOK. Nah Bapak Ibu di sebelahnya Bapak lihat ada Ibu Dari Rahayu SPD yang bersangkutan akan mengajar pembelajaran pendidikan lingkungan Jakarta. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah profil tenaga administrasi sekolah atau tenaga tata usaha sekolah. Kita memiliki 2 orang tenaga tata usaha. Yang pertama adalah Bapak Ridho Utama sebagai tenaga administrasi sekolah, kemudian Ibu Erma Widyasuti Sarjana Sosial sebagai tenaga administrasi sekolah. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa lihat yang berpakaian coklat dan bertopi hitam ini adalah Bapak Engkos. Kemudian yang berpakaian putih adalah Bapak Ahmad Lupi. Bapak Engkos bertugas sebagai petugas keamanan dalam sekolah, dan begitu pula Bapak Ahmad Lupi bertugas sebagai petugas keamanan dan kebersihan sekolah SDN Pademangan Barat 07. Bapak Ibu, pada kesempatan selanjutnya saya ingin bacakan sarana dan prasarana SDN Pademangan Barat 07 yang harus Bapak Ibu ketahui. Jika Bapak Ibu lihat, ini adalah sebelah kiri adalah gambar atau tampilan gedung sekolah yang diambil, yang dilihat, yang difoto dari seberang jalan, tepatnya berada di Jalan Ampera. Inilah gedung SDN Pademangan Barat 7 yang terlihat tertutup dengan pagar hitam.
Kemudian di sebelah kanannya ini adalah gedung sekolah SD nomor 7 yang diambil, difoto, disiapkan kepada Bapak Ibu yang difoto dari halaman sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, inilah pintu gerbang SDN Pademangan Baru 7. Jika nanti Bapak Ibu datang ke sekolah selama masih masa pandemi COVID-19, maka Bapak Ibu sebelum masuk ke halaman sekolah dan kelas dan sebagainya harus diperiksa kesehatannya dengan cara dideteksi menggunakan termogan. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk ke halaman gerbang tersebut, Bapak akan ketemu di sana ada pos atau bangunan kecil, di situ betulkan pos Satpam Sekolah SDN Pademangan Barat 07. Selanjutnya Bapak Ibu, gedung sekolah SDN Pademangan Barat 07 terdiri dari 4 lantai. Nah, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa lantai 1 gedung SDN Pademangan Barat 07 itu terdiri dari ruangan, 1 ruangan kepala sekolah, 2 ruangan wakil kepala sekolah, 3 ruangan guru, 4 ruangan tata usaha, 5 ruangan perpustakaan, 6 ruangan UKS, 7 ruang musola, 8 ruang kantin, 9 ruang penjaga sekolah, dan yang terakhir adalah ruang kelas disabilitas. Itu semua ada di lantai dasar. Yang saya tampilkan pada gambar ini adalah teras lantai 1 bagian kiri. Kemudian yang tengah inilah teras bagian tengah lantai 1, dan yang terakhir teras bagian kanan lantai 1. Di SDN Pademangan Barat 07 Bapak Ibu perlu diketahui sehingga nanti pada saat datang ke sekolah setelah mendapat izin dari pemerintah DKI Jakarta untuk tatap muka, perlu Ibu ketahui bahwa di SDN Pademangan Barat 07 itu ada 2 tangga Bapak Ibu. Tangga akses kanan dan tangga akses kiri. Nah, yang tampil saat ini adalah Bapak Ibu tangga bagian kanan. Jadi karena kita lantai 4, maka ini pintu gerbang yang hitam ini adalah pintu masuk pertama, tangga pertama. Kemudian tangga kedua, ketiga, keempat, nyampailah pada lantai 4. Kemudian Bapak Ibu, akses tangga yang lain adalah akses tangga sebelah kiri. Nah, ini sama. Jadi ketika Ibu nanti masuk ke halaman sekolah, Ibu tidak usah bingung. Ibu bisa mencapai kelas ruangan tempat putra putri Bapak Ibu belajar bisa melalui tangga kiri, bisa melalui tangga kanan. Nah, ini adalah tampilan dari akses tangga kiri. Modelnya sama Bapak Ibu, ada pagarnya hitam, besi, naik ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan sampailah lantai paling akhir. Selanjutnya Bapak Ibu, di lantai 2 gedung SDN Pademangan Barat 7 itu ada terdiri dari 6 ruangan. Yang pertama ada di lantai 2 ini adalah ruangan kelas 1 AB. Jadi kelas 1-nya nanti paralel Bapak Ibu. Kemudian kelas 2 AB, kelas 2 juga paralel. Kemudian kelas 2C, kelas 3A, kelas 3B, dan terakhir kelas 3C. Nah, tampilan yang saya tampilkan di sini ini adalah tampilan teras bagian kiri, kemudian teras bagian tengah pada lantai 2 dan teras bagian kanan pada lantai 2. Selanjutnya Bapak Ibu, lantai 3 SDN Pademangan Barat 7 terdiri dari beberapa ruangan. Di lantai 3 di sana ada ruangan kelas 4A, ruangan kelas 4B, ruangan kelas 4C, ruangan kelas 4D, dan ruang kelas 5A serta ruang kelas 5B. Sama seperti tadi Bapak Ibu, sebelah kiri teras bagian kiri, kemudian sebelah kanan teras tengah, dan bagian kanan ini masing-masing teras terdapat ruangan belajar siswa-siswi kita. Lantai 4 Bapak Ibu, ini adalah lantai terakhir. Lantai yang diperuntukkan untuk anak-anak besar. Karena anak-anak besar ini tenaga cukup kuat sehingga naik tangga juga tidak begitu melelahkan.
Di lantai 4 Bapak Ibu, di sana ada ruang kelas 5C, ada ruang kelas 6A, ada ruang kelas 6B, dan ada ruang kelas 6C. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mohon bantuan nasihatnya kepada putri-putri Bapak Ibu. Di lantai 4 ini ada satu kelas untuk kelas 5 dan 3 kelas untuk kelas 6. Saya mohon bantuannya Ibu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat layar, di sana ada pintu pagar yang terbuka, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Di sebelah pintu terbuka itu adalah lahan terbuka Bapak Ibu. Nanti pada saat pembelajaran, pintu tersebut akan kami kunci dengan tujuan agar anak-anak tidak bermain di alam terbuka. Karena kalau sampai bermain di alam terbuka, dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan nasihatnya, jam istirahat tidak diperkenankan kelas 5C, 6A, 6B, dan 6C untuk bermain atau berada di lahan terbuka. Karena lahan terbuka tersebut tidak ada pagarnya. Dengan harapan jika Bapak Ibu memberikan nasihat, harapan saya Bapak Ibu guru juga memberikan nasihat, mudah-mudahan putra-putri kita tidak terjadi atau tidak mengalami kecelakaan yang tidak kita inginkan. Mohon sekali perhatiannya untuk dibantu nasihatnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Toilet gedung SDN Pademangan Barat 7. Perlu Bapak Ibu ketahui, perlu putra-putri, perlu anak-anak sekalian diketahui dari kelas 1 hingga kelas 6. Gedung SDN Pademangan 07 itu ada 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Setiap lantai anak-anak, setiap lantai itu di bagian tertentu ada toiletnya. Toilet untuk anak putra ada 2. Toilet untuk anak putri juga ada 2. Dan 1 adalah toilet buat guru. Jadi kalian nanti ketika jam istirahat atau jam pembelajaran ingin buang air kecil dan sebagainya, silakan, tidak usah khawatir, tidak usah turun tangga, tidak usah dan sebagainya. Di setiap lantai ada toiletnya. Kemudian setiap lantai toilet pria 2, toilet wanita 2, dan toilet ibu guru 1, sehingga kalau ada 4 lantai kita cukup punya banyak toilet, ada 20 toilet. Silakan kalian gunakan sebaik mungkin, tidak pemborosan air, tidak pemborosan sabun, pakai sesuai dengan kebutuhan. Setelah memakai air, ketika sudah selesai tolong dimatikan airnya sehingga kita tidak mengalami buang-buang air secara sia-sia. Kemudian Bapak Ibu, saya tampilkan pada bagian ini adalah Taman Gedung SDN Pademangan Barat 07. Sebelah kiri ini adalah taman di bagian kiri teras lantai dasar atau lantai 1. Kemudian yang di tengah ini adalah taman teras atau taman halaman depan. Kemudian yang satu lagi ini adalah taman teras bagian kanan. Jadi sekolah kita itu tengahnya halaman sekolah, diapit oleh kiri kanan taman teras, kemudian ada taman halaman sekolah. Nah, saya pesan kepada putra-putri, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jangan merusak tanaman yang ada. Rawatlah tanaman tersebut, jangan sakiti mereka. Karena mereka juga ingin tumbuh, ingin hidup seperti kita. Karena itu kita saling menjaga, saling merawat, saling peduli, tidak menyakiti sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Ibu, bahwa SDN Pademangan Barat 7 memiliki lingkungan sekitar. Di depan sekolah itu ada jalan Ampera 7. Jalan cukup padat dengan kendaraan lalang 2 arah. Bapak berpesan kalian berangkat hati-hati, pulang sekolah hati-hati, jangan sampai mengalami kecelakaan karena kendaraan yang melaju di jalan Ampera depan sekolah kita. Yang kedua, SDN Pademangan Barat 07 itu di sebelah kanannya ada Komplek Ampera, di sebelah kirinya pemukiman rumah penduduk RT 9 R15, dan di belakang kita ada kantor Kecamatan Pademangan. Itulah yang bisa Bapak sampaikan, Bapak Ibu, mengenai apa saja yang harus Bapak Ibu kenal, apa saja yang harus Bapak Ibu ketahui terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 ini, yang insya Allah akan kita mulai
tanggal 13 Juli hari ini. Sementara sistem pelajaran masih pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian kelas 1-nya masa pengenalannya itu selama 3 hari, mulai Senin, Selasa, Rabu, dan hari Kamisnya kalian udah mulai pembelajaran dengan Bapak Ibu masing-masing. Untuk kelas 2 sampai ke 6 masa pengenalan lingkungan sekolahnya 1 hari Senin saja, dan hari Selasa seterusnya sudah mengikuti proses pembelajaran home learning atau pembelajaran jarak jauh bersama Bapak Ibu kalian. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta didik anak-anak kita, dan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan di sekolah SD 4507. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.